Sobat Beriman, Al-Quran tidak hanya mengandung ajaran-ajaran Islam yang disampaikan melalui kisah para nabi, tetapi juga menceritakan tentang keberadaan makhluk-makhluk mitologi. Dalam Al-Quran, berbagai jenis makhluk ini diberikan penjelasan, ada yang memiliki sifat baik dan ada pula yang buruk. Dengan ini kita mengetahui bahwa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas hanya pada manusia. Terdapat makhluk-makhluk lain yang juga ada dalam alam semesta ini, dan tidak ada salahnya bagi kita untuk mengetahui tentang keberadaan mereka. Dengan meningkatkan pemahaman kita tentang makhluk-makhluk ini, insya Allah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin kuat. Namun, keberadaan makhluk-makhluk mistis yang diceritakan dalam Al-Quran mungkin hanya dapat kita bayangkan saja. Beberapa di antaranya muncul di masa lalu, sementara yang lainnya akan muncul di masa yang akan datang. Lantas, apa sajakah makhluk mitologi yang berasal dari Al-Quran dan hadis? Berikut ulasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Amal Jariah yang insya Allah selalu dalam lindungannya. Amin. 1. Burung ababil. Salah satu hewan bersejarah dalam Islam yang sangat dikenal oleh umat Islam adalah burung ababil. Burung ini memiliki peran penting dalam peristiwa yang terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Burung ababil memiliki peran yang luar biasa dalam melindungi Ka'bah dari serangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Dalam Al-Quran, nama ababil diabadikan dalam surat Al-Fil yang mengisahkan kejadian tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Al-Quran Surah Al-Fil ayat 3. Kisah burung ababil menjadi salah satu bukti keajaiban dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. 2. Al-Jassasah. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais, terdapat kisah menarik tentang makhluk bernama Al-Jassasah. Kisah ini bercerita tentang peristiwa ketika sekelompok orang terombang-ambing di tengah ombak selama sebulan penuh, hingga akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau di tengah lautan. Di pulau itu, mereka menemukan makhluk yang unik. Makhluk ini memiliki bulu yang sangat lebat sehingga sulit bagi mereka untuk membedakan antara kepala dan ekor, karena semua tubuhnya tertutupi dengan bulu. Makhluk ini diyakini sebagai penjaga dari Dajjal. 3. Burak. Dalam sejarah Islam, hewan yang tidak asing bagi umat muslim adalah burak. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, burak menjadi kendaraan yang membawa Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Masjidil Al-Aqsa. Nama burak sendiri memiliki arti cahaya atau kilat. Hewan ini memiliki bentuk seperti kuda, namun dilengkapi dengan sayap. Sesuatu yang luar biasa tentang burak adalah kecepatannya yang bergerak secepat kilat. Kecepatan tersebut bahkan tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, yang merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah burak ini dituliskan juga dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 20, yang berbunyi, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka, setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah kuasa atas segala sesuatu. 4. Burung Anka. Dalam mitologi Islam, terdapat cerita yang mengisahkan keberadaan Anka, sebuah burung yang memiliki aura misterius. Kisah burung ini dicatat dalam buku Makhluk-Makhluk Ajaib dan Hal-Hal Aneh yang Ada, karya Zakaria Al-Kaswini. Anka merupakan burung yang memiliki ukuran sangat besar dan memiliki kekuatan yang luar biasa.
Konon, burung ini mampu mengangkat seekor gajah hanya dengan cakar tajamnya. Dalam riwayatnya, burung angka dikisahkan pernah ada pada zaman Nabi Hanzalah. Ia tinggal di sebuah gunung tinggi yang disebut Gunung Falaj. Ketika burung ini terbang, sayapnya begitu lebar sehingga dapat menutupi matahari. Lehernya mirip dengan leher unta dan bulunya memiliki banyak warna. Angka memiliki 4 sayap, 2 sayap panjang dan 2 sayap pendek. 5. Ikan Nun. Makhluk mitologi selanjutnya adalah ikan Nun. Makhluk ini memiliki keterkaitan dengan kisah Nabi Yunus alaihi salam. Ikan yang menyerupai paus ini dikisahkan menelan Nabi Yunus, setelah ia meninggalkan kaumnya yang selalu berbuat kemaksiatan. Nabi Yunus memutuskan untuk berlayar dengan sebuah kapal, namun dalam perjalanan tersebut, ia ditelan oleh ikan Nun. Namun, berkat zikir yang diucapkannya berulang-ulang oleh Nabi Yunus, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan ikan tersebut untuk memuntahkan Nabi Yunus dari perutnya. Sehingga, Nabi Yunus pun keluar dari perut ikan dalam keadaan masih hidup. 6. Dabbat al-Ard. Dabbat al-Ard selain diciptakan dari cahaya, makhluk mitologi ini merupakan binatang buas atau monster yang muncul dari perut bumi, yang dikenal dengan nama Dabbat al-Ard. Keberadaannya dianggap sebagai salah satu tanda penting yang mendahului hari penghakiman atau hari kiamat. Makhluk ini akan muncul dekat kota Mekah, di sekitar Gunung Safa. Munculnya makhluk ini terkait dengan peristiwa matahari terbit dari arah barat. Makhluk ini diyakini akan memiliki kemampuan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Selain itu, Dabbat al-Ard juga dikatakan akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Dabbat al-Ard memiliki bentuk berupa gabungan dari binatang biasa pada umumnya. Dalam sebuah riwayat Ibnu Zubair radhiyallahu anhu, menjelaskan ciri-ciri makhluk ini secara rinci. Kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinga seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan dan kakinya seperti kaki unta. Di antara sepasangan persendiannya sejarak 12 ukuran garis lurus. Dalam agama Islam, Al-Quran dan hadis menyampaikan kisah tentang makhluk-makhluk mitologi. Namun, keberadaan mereka tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti kita. Sebaliknya, kisah ini diharapkan membawa kita kepada kekaguman akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menciptakan berbagai makhluk dengan kehebatan yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab.